bagian bawahnya ini mapak main. ya bisa dilihat ini masih terbentuk agak rapi ya. Saya yakin ini adalah salah satu bagian bongkahan dari sarkofagus itu. Rapi tidak datar. Ya. Seperti ini. Di sini ada 3 sarkofagus. Yang ini dari Goblek, yang ini dari Desa Alasangker, dan ini dari Selada. Sedangkan sarkofagus yang ini sebenarnya jadi satu. Yang ini tempat penyimpanan mayatnya. Mayatnya ini tutupnya. Nah, yang ini tutupnya. Sahabat BSD Channel, kali ini BSD Channel akan mengungkap sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang penemuan sarkofagus yang dulu sempat menghebohkan Desa Busumbiu. Nah, penemuan ini ada 2 tempat, salah satunya di Pendem, itu lebih lama, dan kemudian pada tahun 2001 ditemukan lagi sebuah sarkofagus yang lokasinya di Dusun Pancoran berbatasan dengan Desa Kum. Nah, menurut kami topik ini sangat menarik karena sarkofagus ini adalah tempat penyimpanan mayat kuno. Biasanya sarkofagus terbuat dari batu cadas yang bentuknya menyerupai seperti kura-kura dan terdiri dari 2 bagian ya. Satu bagian di bawah dan ditutup lagi. Biasanya salah satu bagiannya berisi seperti kaki. Nah, nanti sahabat BSD Channel bisa melihat di salah satu video yang kita ambil ini. Saya dan Pade akan menelusuri salah satu tempat penemuan sarkofagus, yaitu di Dusun Pancoran Busumbiu. Ayo kita telusuri sama-sama. Come on guys. Tempat penemuan sarkofagus itu ada di sebelah kanan. Karena longsoran terus berlanjut, akhirnya sayang sekali bahwa sarkofagus yang pernah ditemukan di sini itu akhirnya hilang, mungkin sudah tertimbun oleh longsoran. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Ini juga lumayan besar dan berat. Sekarang kita jalan di sini. Om Swastiastu. Sekarang kita bertanya kepada saksi. Bapak siapa? Ketut Sangge. Bapak Ketut Sangge. Kebetulan beliau dulu melihat langsung, Dan kita di sana tuh ikut sakti itu. Apapun terjadi kita tahu itu. Begitu. Yang sekarang yang menanyakan langsung Pak Ketut Sangge. Pak Sangge, dulu pada saat terjadi longsor di Pancoran, Bapak Sangge melihat langsung ya bahwa di sana ditemukan sebuah sarkofagus atau palungan. Silakan jawab. Begini, bahasa Indonesia deh. Boleh bahasa Indonesia, bahasa Bali tadi. Melihat langsung longsor itu tentunya. Ya, hanya tinggal melihat. Longsor otomatis ada sang di Tuliulung gitu. Yang mereka ngalih sang gitu. Ngetak sang karena dapat keles nih ke dia ngetokang dapat itu di batu, ada batu. Getok karena getok no keles ya belah. Batu nih ke belah. Nah, di ke mare tepuk yang ada wujud cara jelema lah gitu, orang wujud jelema di beten batu di tengah nih, di tengah waktu bebelah itu kena gitu. Tapi itu subuh rapuh, artinya
Itu apa dana bercaraon ya. Bentuknya itu bercaraon, cuman masih berwujud. Saat kena ye kan karena ada ye ceburan. Maksudnya nu gigine nu masih berdiri tengkorak wajah nu masih lengkap dengan kulit tapi warnanya kelabu, abu-abu. Terus tulang-tulang apa namanya? Tulang masih kaki. semua kulitnya cuman kulitnya kan aneh warna aon abu-abu. Kencang gitu. Saat kena ye langsung cair, ces. Begitu cair, ayang tertinggal cuman gigi dan tulang-tulang yang kuat. Gigi, rambut, dan tulang-tulang. Gigi, rambut, dan tulang-tulang. Berarti sisa dari bagian tubuh itu anjut ingin dianjutkan air waktu itu? Anjut, karena beliau berada di abu. Oh gitu. Terus perasaan Pak Tut pada saat nempukin peniknya gimana? Ada takut atau heran atau panik? Kalau takut enggak, heran enggak. Kengken orang anak bebiasa lah di tongos gitu nah yang carugan pidani gitu di sememang gitu nak selesai nepok nih gitu kan sing ada perasaan kengken lah biasa kan. Tapi ada nak ngalih waktu itu. Ada nak ngalih karena yehnya. Ada nak ngalih apa tepuk kita. Ane kini ada, sing ada guci apa sing ada kan gitu waktu itu. Nah, karena sing ada apa akhirnya nih Pak iya nek panik. Yung orang ke Banjar-Banjaran nyu gitu orang nih guru cerita orang ini. Nah, tugas bidan kan guru cerita jadi bagus diaji. Begitu orang ini sampai rame lah nak leng busong biu nak leng ijek ada no. Ada ngomong wawancara ini bener gak sentuh gitu. Wah cenik masih sing ruang masih tau masih sing engken sing jadi hitungan kemu tuh. Sampailah dari kecamatan bareng kemu Satpol PP teke itu gak sentuh. Nah gitu nih terjadi juga sentuh gitu. Itu adanya sebenarnya 3 TP ada. 3 TP. Terus waktu itu kan setelah ditemukan satu kagus itu atau palungan itu di mana dibawa palungan itu? Tidak dibawa kemana-mana, tetap di sana dan itu pun yang ada anak kamu kadang-kadang palungan ini jadi nak urugan duit. Waktu itu tingtingan karena ngabah nih hijau kadang cuma tetap di tempat itu. Satpol PP. Masih sing kenal masih aja anaknya juga sentuh. Begitu itu nutila ngantar jani pun nuditu tapi urugan posisi ini. Begitu aneh sebelah sudah hancur sama sekali. Sing hidangin kena aneh sebelah. Pasal sebelah 2 orang aja. Mana merakapan gini. Bentuknya gini. Begitu aneh asipak ini belah, aneh asipak ini sing. Pada saat ditemukan itu posisinya lagi berdiri. Oh, pantas nih hancur ya. Berdiri. Bejujok kini ya kegebok kali main nih. Kali kangennya kegebok aja dapat. Oh, ledog lah nih mari kena. Ceburina kini ye. Ain aneh tuh bese aneh bakat sing jemak. Padahal waktu itu ada lengis, mepulungan anjut. Itu sebenarnya kemampuan orang zaman dahulu yang dibawa saat mati. Bekal mati nih. Itu aneh anjut tuh. Lengis tuh tapi wadahnya sing wadah itu berbentuk gumpalan minyak tapi carian cara lemak. Muluk. Oh, itu sebagai bahan mengawetkan kulit. Mungkin. Karena rata kan umur sarkofagus kan ribuan tahun kan. Yang cara yang balsam. Itu untuk mengawetkan untuk pengawetan nih. Itu anjut ya. Itu kan yang saya bakat jemak. Karena giginya bakat jemak. Boknya bakat jemak. Sensus semua. Hijau ada apa nih? Oh, Pak Sensus. Pak Sensus. Terus dia menurut Pak Tut itu apa dana berarti dumun kan itu di Katep itu kan sudah dihuni oleh orang mungkin ribuan tahun yang lalu ya mungkin. Bukan masalah dihuni saja. Sing di batas Tongu Sinegen itu. Desanya anu ada. Maksudnya bisa jelaskan desanya mungkin sejarah desa Pancoran ada. Nyen Maden Pancoran. Apa dane DJ Semai Malu. Nah, ini batas Nawang karena setelah membuka untuk nepok aneh di tengah satu pagus sing terjadi di sing idang ngeliden ningalin ningehang orang-orang yang tak kasat mata gitu. Itulah aneh ngeranangang. Nah, jadi ini agak ragu yang kije-kije wah sumpama mekelu megedi merantau sing idang. Harus balik. Nah, secara langsung ngiringan dulu. Langsung. Bertahan di langit barang lagi.
gitu. Berarti patut yang diiring sekarang itu yang diiring bukan itu, yang diiring ane iring yang diriki dan adane ragane ke yen alus nih orang alusnya lubdra atau siwa murdi yen kasarnya butuh tanpa hidung gitu. Waktu nikah kenapa nggak ada pikiran untuk membawanya, tapi berat itu ya. Ukurannya berapa Pak? Ukuran meteran kira-kira setinggi orang jongkok, sebesar 2 kali orang gitu. Maksudnya lebarnya? Iya, panjang? Panjangnya setinggi orang jongkok, tapi besar lebarnya, belukannya gitu. Oh, volume gitu ya? Volume sarkofagus ini. Volume sarkofagus gede. Sidang ninting separuh diangkat oleh 8 orang baru bisa. Oh gitu, karena terdiri dari 2 untuk lagi. Ya, kalau yen cara malu-maluannya ada nih selepe. Oh, itu selepe. Tuh madan selepe yen cara Bali. Nah, kali selepe mantep kepe gitu lah. Tuh madan selepe. Tuh adan balen itu madan selepe batu. Dari malu kuning. Yang kan anak cuma ningan den. Itu madan gitu. Berarti setelah penemuan itu kan gempar orang kan? Gempar. Gitu, luar biasa sampai apa dah nih? Di gatip itu sampai bonyok banu ken jelema ni kemun lokin. Kemu aro belian bebonyok untuk di samping tuh gading banu mana anu bak cenek nglanting-nglanting. Begitu sangi itu telah ke kisi dange. Tapi akhirnya manjel liu sang. Mana bade nak tegang lo. Anu keren lah itu. Ya berarti dikit cerita bisnisnya ya. Tadi setelah Patut sendiri menemukan selepe, utawi palungan atau sarkofagus itu, setelah itu ada peristiwa aneh. Terus. Berarti Patut setelah dapetin itu bisa melihat secara kasat mata atau enggak mendengar gitu, dan merasakan kehadiran sesuatu yang ya kasat mata. Ada lagi mungkin bisa dijelaskan terkait penemuan palungan itu? Keterkaitannya cuma gini kan. Di tunu ada buin. Karena ragane ane bepesu, ane bebakat nih. Beliau ngorang gini. Yang nama tanam itu aja ada dulu. Yang dan bidang pimpinan kepala suku dini. Yang aja ada dulu bemetanam itu. Yang kali kau, ane besek kali kaje, ane besek kali kangen. Angkal terus lakaran gembet. Sing yen sing unyu pesu nih, sing suat gembide. Ragane pingin keluar lah, takut lama sama keluar tanam itu. Artinya yang paling aneh ada kejadian ini. Saya punya kelapa itu tinggi sekali. Kalau tingginya itu lebih daripada 15 meter, jebol itu tidak ada. Puing-puingnya nggak ada. Pohon kelapanya nggak ada. Itu terus. Kalau hanyut dia, pohon kelapa itu kan bisa kita lihat ya. Orang panjang itu pengantang atau tegak lurus dia. Oke, hari ini kita sudah sampai di Museum Buleleng dan kita akan menelusuri tempat penyimpanan sarkofagus sekaligus bertanya-tanya langsung dengan petugas museumnya. Ya, let's go. Oke, teman-teman bisa lihat inilah tempat penyimpanan sarkofagus. Dan kali ini saya bersama Pak Made Parwijaya, bagian staf perpustakaan. Oke, Pak Made Parwijaya, beliau adalah staf Museum Balai Kepurbakalaan. Oke, kali ini kita coba lihat lebih dekat. Nah, di sini ada berapa sarkofagus? Ini ada 3.
juga Tapi yang satu ini kan satu misalkan yang itu cuma mayatnya, yang ini yang ada kuat kan. Oke. Iya. Mungkin bisa Ada dibedakan. 3 tempat yang dari Goblek, alat masker dan pelapor. Oke, di sini bisa saya jelaskan. Teman-teman bisa lihat sarkofagus itu rata-rata panjangnya sekitar 1 meteran. Oh ini 1 meter lebih sedikit ya. lebih sedikit. Sedangkan lebarnya mungkin 8 meter ya. Iya, iya. Kira-kira Pak Madi bisa dijelaskan umur dari sarkofagus ini? Ini hampir 1000 tahun Masehi, 100 Masehi. Ya, 1000 tahun ya. Masehi anggap kayak 1000 tahun. Oke. 1000 tahun usianya nih. Jadi Kalau zaman dulu zaman kerajaan itu kan bentuknya kan sistem zaman kerajaan yang di desa-desa yang disegani oleh masyarakat tersebut diwajibkan mati mayatnya. ini bisa dibilang contohnya sebagai ketua adat, Iya. orang-orang penting di desa Anggap tersebut. kayak sistem penghargaan ya sistemnya dibikinkan seperti ini ya. Oh, gitu. Ya. Ini bisa dijelaskan kapan dipindahkan dari desa-desa yang Dipindahkan pas tahun ini. oh di sini Ini tertera ya. ada tahunnya ya tercerah ya. Ada yang 2009, 2004, yang 2009 ini 2004. Ya, 2004, 2009, 2002. Yang ini dari desa Alasangker guys. Nah, yang Ini Goblek ya? Iya, Goblek 2004. Ini 2009. Ya, ini. Kedatangan tujuan kedatangan kami di sini, Ya. kami ingin menanyakan karena dulu di desa Sumbiu, tepatnya di Pendem namanya nih. Iya. Yang sendiri dengar dari orang di sana, bukan orang tua di sana, bahwa beliau mengatakan bahwa dulu pernah ditemukan satu kasus dan oleh mahasiswa katanya dibawa ke satu tempat. Nah kebetulan di Museum Arkeologi Belanda itu kan cuma satu tempat untuk menyimpan benda-benda purbakala. Iya, iya. Sama sarkofagus. Iya. Yang saya tanyakan di sini nggak ada ya Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada penyerahan dari desa atau dari mahasiswa. Tidak ada sama sekali. Kalau ada penyerahan kan kami tahu ada aset untuk serah terimanya. Betul Pak. Iya. Oke, demikian teman-teman BSD Channel. Saya tanyakan langsung dengan Pak Bade sebagai tugas Badan Arkeologi di sini. Beliau mengatakan bahwa tidak pernah sama sekali ada rombongan mahasiswa atau tim tertentu yang membawa arkeologi dari desa Busungdiu ke sini. Pak Bade, Tapi kami akan terus menggali di mana bisa desa Busungdiu. Kita lihat dulu Pak ya. Mungkin ada laporan lain tentang penemuan kasus yang belum ada ya? Kita masih meneliti, kemarin itu kan masih meneliti ke desa-desa, belum ada penemuan yang lain-lainnya. Belum ada kasus kembali belum ada ya? Oke. Oke, sahabat BSD Channel, hari ini saya bersama Ketut Yuliana sebagai orang yang menemukan langsung sarkofagus yang dulu sempat terkubur di sana. Nah, hari ini kita sudah mempersiapkan peralatan berupa cangkul, beberapa golok untuk membersihkan parang astungkare atas restu Betara Langit. Kita bisa menemukan kembali sarkofagus yang dulu sempat muncul dan kini tertimbun kembali. Nah, semoga bisa ditemukan lagi. Kembali. Itu Pak Dada. Iya, iya. Oke, teman-teman kita mulai berangkat. Semoga kita bisa menemukannya. Yuk. Sekarang kita sedang berjalan menyusuri tempat mana sarkofagus yang dulu sempat menghebohkan desa Busungbiu. Ya, seperti ini medannya. Ini tepat berada di lembah yang di tengahnya ada kali.
Batu kepehane ini tengah-tengah. Oh, oke. Kecut Mulyani mau bilang bahwa ini adalah salah satu bagian dari sarkofagus yang dulu ditemukan dan ini adalah bagian tengahnya. Kepehannya. Oke, ini salah satu pecahan dari sarkofagus itu. Bisa dilihat ya lumayan tebal ya. Oke, sekarang Ampun tahu pengiriman nomornya. oke. Nah, bisa dah. Kali ini kita sedang membersihkan kembali salah satu bagian. Bisa di-shot lebih dekat sarkofagusnya. Itu aja nomor pengiriman ya, ini terakhir 4 kontak orang ya. Katanya tadi dulu yang di sini tempatnya di atas, cuma sempat dibawa ke sini. Nah, sekarang udah dikubur oleh tanah ya. Oke. Oh, ini patung kayak jangan. Bicara belum atau? Doang deh. Hongkong jam 7 sampai jam 11. Ya, bisa didekatkan mungkin proses penggalian dari serpihan sarkofagus itu. Mulai siang sampai jam 6 sore tutup nggih. Oke, makasih Pak Dewa. Makasih. Serpihan ini. Nggih. Ini kayaknya dong. Oke, ini salah satu Ini serpihan. bongkahan kecil ya, bisa didekatkan ke kameranya. Ini serpihan. Ya, ini salah satu. Serpihannya. Ini bagian bawahnya. Ini nek mabat main. Ya, bisa dilihat ini masih terbentuk agak rapi ya. Saya yakin ini adalah salah satu bagian bongkahan dari sarkofagus itu. Tapi itu daftar. Ya. Seperti ini. Serpihannya yang hilang. Itu tulangnya masih. Hilangnya sih ada. Nah, bugas tuh hilang. Oke, kita coba gali lagi. Semoga kita bisa menemukan serpihan sarkofagus yang lain. Mungkin bisa di-shoot lebih dekat. Di sana kelihatan ada batu yang menyerupai bentuk sama dengan yang baru saja ditemukan ini. Itu salah satunya tuh ini. Itu salah satunya di sini. Cuman jok pisahnya. Ya, bukan tuh. Oke, kita menemukan lagi salah satu serpihan yang lain. Ini serpihan dalam. Oke, ini serpihan bagian dalam dari sarkofagus itu. Adik, tolong dibantu adik. Ini batu biasa. Ya, ini batu yang persis kita dapat saksikan di museum mulai lain. Karena rata-rata sarkofagus itu menggunakan apa namanya seperti batu paras ya yang mudah di batu cadas ya maksudnya. Yang mudah dibentuk. Masih banyak ya Pak ya? Masih banyak ya? Ini kayaknya ini yang paling besar bagian ini. Ya. Ini yang paling dalam tertimbun ini. Nah, kita menemukan lagi bagian sarkofagus yang lain. Nah, ini pernah dia.
Ya kita bisa lihat ya. Ini batu ini kelihatan sudah dibentuk. Ya ini kita bisa bilang nih Pak, salah satu pasti bagian dari sarkofagus itu. Gitu. Iya. Dong. Dong. Kata. Ya kita harus menggali sedikit demi sedikit tanah, tapi ini agak sedikit subur ya, jadi lumayan gampang untuk menggalinya. Batunya terkubur kira-kira 30 sampai 40 cm. Betul ya? Iya. Iya benar. Ya. Iya. Ya, oke. Kita sekarang temukan batunya lumayan besar. Nah, udah. Juri. Ini. Kita menggali sarkofagus Tanpa sengaja. kita menemukan Kupasan. belut. Ada. Apa ada sana-sana? Ini maksudnya lab. Lab. Ya, tak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Pas ada julid. Ini ikan sidat. Ya, Sidat. tidak. Hasilnya luar biasa. Ini tak kesana sana. Lab gitu. Ya, ini salah satu lagi ditemukan Ya, wow. pecahan besar. Mungkin kamera bisa diperagakan. Ini salah satu bagian yang lumayan besar. Ya, kita angkat sekarang. Kita tunjukkan kamera dikit. Ya, lumayan berat ya. Wah, ya. Oke. Ya. 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 Oke, bisa dilihat dari sini. Bagian ini sangat kentara dibentuk ya. Coba dari sini set, ya. Oke, dari sisi sini ya kita bisa tahu bahwa batu cadas ini dibentuk karena sangat datar. Mungkin ini bagian dalam dari batu ini, dari sarkofagus itu. Oke, sekarang kita berusaha menemukan bagian yang lain, di mana kita harus membersihkan semak-semak karena bagian yang lain lebih banyak dominan di sana. Ini adalah bagian yang lain juga dari sarkofagus ini. Ini lumayan lebih besar dari yang tadi kita temukan. Iya, dong. Iya. Nah, dulu kan ini kita kayak ada. Ada lagi hari ini. Ini kan bentuk nih. Iya. Memang utangnya kata belahnya om. Kalau gede-gede saya jadi janjang ini. Nah, di sini ya, Tuan. Ya bentuk ya. Diang bilang. Nih, bubur. Atau nih, Bro? Nah, jadi Terakhir. Ini kan tutupnya, Bro. ini yang sana doang udah kelawan. Ya, oke teman-teman, kita menemukan bagian yang lain dari sarkofagus ini. Ya, kita kumpulkan di sana, nanti kita bentuk. Ini dah.
Ada. Tuh bantu tuh. Beli kayak Wih, ini juga lumayan besar dan berat. Sekarang kita kejar di sini. Ini ya pecahannya masih. Gas hujan kalau masih di sini. Itu kalau masih out dengan ini. Oke, Belum lah di sini. oke, saksi mata mengatakan bahwa dulu sarkofagus di atas itu sana. ya tempatnya di atas sana, tepat di bawah air kacuran itu. Nah, begitu dipukul tanpa sengaja dengan apa namanya? Kapak, sarkofagus itu pecah dan di dalamnya ditemukan tulang belulang. Nah, air yang dari atas itulah yang menghanyutkan tulang belulang itu ya, Pak ya. Ditemukan beberapa serpihan kecil, tapi serpihan yang besar belum ditemukan. Iya. Ini apa nih punduang lagi ini? Oh ya, bisa lebih dekat ya. Ini semua bagian dari sarkofagus ini. Nah, ini bisa dilihat bagian ini sedikit melengkung. Ini yang berbentuk seperti kura-kura, seperti bentuk sarkofagus pada umumnya. Nah, bagian dalamnya ini kita bisa lihat ya agak datar. Nah, ini semua batu yang dikumpulkan ini adalah bagian dari sarkofagus itu. Kita kumpulkan supaya satu. Ya, lengkap dulu. Bentuknya lumayan besar dan berat nih. ada bentrok. Kalau orang awam yang kesini dan menemukan batu ini, mungkin dia tidak tahu bahwa ini adalah batu bagian dari sarkofagus ya, karena ini kelihatan seperti batu biasa. Tapi kalau dilihat lebih teliti, lebih dekat lagi, batu ini sebenarnya berbentuk ya. Cuman karena udah pecah berkeping-keping, ya agak sulit menyimpulkan bahwa ini adalah sarkofagus dulunya.